Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait proses intelijen bisnis dan tantangan menghadapi era digitalisasi, studi kasus pada PT Retail Nusantara. Latar belakangnya adalah yang pertama, era digitalisasi menuntut organisasi menghadapi ledakan data. Yang kedua, intelijen bisnis mendukung keputusan berbasis informasi akurat. Yang ketiga, transformasi digital memerlukan pendekatan baru untuk pengambilan keputusan. Pada PT Retail Nusantara merupakan perusahaan retail yang telah beroperasi selama 25 tahun dengan 150 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Perusahaan ini mengelola berbagai kategori produk, mulai dari fashion, elektronik, hingga produk rumah tangga dengan omset tahunan sekitar 2,5 triliun rupiah. Identifikasi masalah. Yang pertama ada masalah teknis. Pada masalah teknis ini terdapat kualitas data yang buruk, integrasi sistem sulit, masalah skalabilitas, dan risiko keamanan. Pada masalah organisasional terdapat resistensi perubahan, kesenjangan keterampilan, tata kelola data lemah, dan sumber daya. Pada masalah strategis terdapat sulit mengukur ROI, ketergantungan terhadap vendor, dan kesenjangan strategis. Nah, cara mengatasi lagi masalahnya, yang pertama itu melakukan identifikasi kebutuhan informasi, lalu melakukan pengumpulan data, baik internal maupun eksternal, lalu memproses ETL, extract, transform, dan enload, lalu melakukan analisis dan visualisasi data, selanjutnya mengevaluasi dan melakukan pengambilan keputusan. Faktor yang mempengaruhi yang internal, yang pertama ada faktor pendukungnya, terdapat dukungan manajemen, anggaran cukup, budaya inovatif, IT memadai, dan SDM IT yang kompeten. Lalu faktor internal yang menghambat, yang pertama ada sistem yang sudah usang, silo departemen, resistensi, SDM terbatas, dan proyek kompleks. Lalu faktor eksternal yang mempengaruhi, yang pertama ada faktor pendukung, yaitu teknologi maju, persaingan ketat, regulasi positif, vendor beragam, ekonomi tumbuh. Lalu untuk faktor penghambatnya, ekonomi tidak stabil, regulasi yang ketat, ancaman siber, kekurangan talenta, dan disrupsi teknologi. Lalu implementasi solusi dari business intelligence. Yang pertama ada fase satu, yaitu data integration pada bulan pertama dan bulan ketiga. Lalu ada analytics platform pada bulan keempat sampai bulan keenam. Lalu fase 3 ada advanced analytics ada pada bulan ketujuh sampai bulan ke-12. Lalu hasil implementasinya yang pertama efisiensi operasional. Lalu yang kedua terjadi peningkatan pendapatan. Yang ketiga optimalisasi inventory. Dan yang keempat pemahaman pelanggan. Nah, dampak jangka panjangnya ini yang pertama ada transformasi organisasi. Transformasi menjadikan organisasi yang prediktif, bukan hanya reaktif. Lalu untuk future roadmap-nya, yang pertama, personalisasi berbasis AI untuk pengalaman pelanggan yang lebih relevan. Nah, kesimpulannya, implementasi sistem business intelligence di PT Retail Nusantara selama 12 bulan telah berhasil mentransformasi perusahaan. Sebelumnya, Retail Nusantara cenderung reaktif dan bergantung pada intuisi. Nah, namun kini telah menjadi organisasi yang berbasis data dan proaktif. Nah, transformasi ini dicapai melalui yang pertama, integrasi data dari berbagai cabang. Yang kedua, pemanfaatan platform analitik real-time. Yang ketiga, pengembangan analitik canggih menggunakan machine learning. Nah, hasilnya itu, perusahaan tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi laporan, tapi juga mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku pelanggan. Sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.